Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang kita bahas adalah ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang larangan berbuat zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya ini perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Secara umum, Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'ha du mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak buruk di dunia. Yang pertama, menghilangkan wibawa pelaku zina. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi nafsunya. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang, lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV, AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dampak yang akan dijatuhkan di akhirat bagi pelaku zina. 1. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah kelak di akhirat. Kedua, hisab yang jelek. Banyak dosa pada saat hari perhitungan amal, yaumul hisab nanti, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan. Dan yang ketiga, siksa di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka pada hari akhir. Dikisahkan
pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging yang segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan hinaan bagi pelaku zina. Demikian materi yang singkat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penjelasan dan materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.